wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Anza Rahmadani dari Hukum Ekonomi Syariah semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi dan antropologi hukum. Nah, sosiologi dan antropologi hukum ini memiliki kedekatan yang hampir sama, akan tetapi sosiologi antropologi hukum ini lebih kepada pendekatan interdisipliner, yang artinya hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan antropologis. Sosiologi ini sendiri sesungguhnya adalah ilmu tentang hidup bersama, terkait bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, yang membangun status-status sosial dengan sosial lainnya, individu dengan individu, yang membangun status-status sosial satu peran dalam sosial. Misalnya, terbangunnya keluarga, terbangunnya masyarakat, terbangunnya satu bangsa, hingga menjadi suatu negara yang memiliki wilayah dan juga terbangunnya pemerintahan dan norma serta undang-undang tertentu. Nah, sosiologi hukum dan antropologi hukum adalah dua kajian yang sangat penting dipelajari karena yang pertama bahwa hukum tidak lahir dengan sendirinya. Hukum timbul karena masyarakat menginginkan kehidupan yang damai. Hukum timbul dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari norma sosial. Kemudian karena masyarakat menginginkan hidupnya tenang, dapat mempertahankan hidupnya dalam keadaan terjamin keamanannya, dan mampu berinteraksi sesamanya yang dilindungi oleh suatu norma yang disepakati. Nah, selain itu juga pendekatan hukum yang kemudian membentuk perilaku yang menjaminkan manusia akan memudahkan masyarakat untuk berkreasi menciptakan sesuatu, yang sesuatu itu dipandang sebagai simbol manusia dan kemudian disebut sebagai kebudayaan. Nah, dari aspek sosiologis maupun pendekatan antropologis ini, ketika memahami hukum akan lebih komprehensif karena hukum dilihat dari ranah hubungannya dalam masyarakat yang menentukan bentuk-bentuk kehidupan di masyarakat, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat itu bertindak, bagaimana manusia menentukan pilihan-pilihannya. Nah, karena jika salah memilih itu ada sanksi yang harus diterima sebagai akibat dari perbuatannya. Nah, dan juga selain itu adalah satu inisiasi, satu karya besar dari manusia dan masyarakat yang kemudian dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga menjadi undang-undang. Tentu saja ini adalah satu upaya untuk membangun satu sistem budaya. Nah, sistem budaya ini adalah pola pikir dari perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, sosiologi hukum dan antropologi hukum disatukannya lebih kepada pendekatan. Nah, ada juga sosiologi hukum Islam, ada juga pendekatan sosiologi hukum Islam. Nah, bagaimana kalau ini? Pendekatan sosiologi hukum Islam ini lebih kepada pendekatan masyarakat menerima hukum Islam. Tetapi di samping itu ada juga hukum Islam yang lahir dan muncul sebagai akibat dari keadaan masyarakat. Misalnya, pada masa jahiliyah, semua orang jahiliyah dan juga para sahabat sebelum masuk Islam tentunya banyak yang minum khamar, suka mabuk. Banyak ayat yang menjelaskan itu, misalnya pada ayat yang berbunyi yang artinya janganlah kau dekati sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Nah, ini artinya pada saat itu ada orang yang sudah masuk Islam tapi suka masih
mabuk dan minum khamar, kemudian sholat. Nah, ini menjelaskan bahwa ada ayat yang turun sebagai suatu proses untuk larangan minum khamar dan larangan mabuk. Nah, itulah mengapa perlu dipahami dengan pendekatan sosiologis hukum Islam. Nah, jadi kesimpulannya adalah sosiologi, antropologi hukum, atau sosiologi hukum, atau juga sosiologi hukum Islam adalah dua metode untuk memahami hukum. Sosiologi hukum memahami dalam aspek interaksional individu pada individu atau dari masyarakat dalam memahami hukum. Sedangkan antropologi adalah suatu pendekatan terhadap manusia sebagai sumber lahirnya perilaku sistem menjadi sistem budaya yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri. Jadi sosiologi itu bagaimana melihat manusia saling berinteraksi dalam perbedaan tapi mampu berinteraksi dalam berhidup bersama. Sedangkan antropologis lebih melihat bagaimana masyarakat mampu membangun sistem budaya yang di dalamnya ada pola berpikir dan perilaku juga merujuk pada nilai-nilai yang disepakati oleh norma-norma, hukum, kaidah, ketentuan, dan peraturan yang dianut bersama. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.